sore Ibu, boleh perkenalan diri dulu? Ya, nama saya Ibu Lia. Ibu di sini sehari-hari sebagai apa? Sebagai penjaga kantin di sini sama kosan di sini bersih-bersih. Oh, untuk selama Ibu bekerja di sini, kira-kira masalah lingkungan apa yang Ibu alami atau yang Ibu rasakan? Masalah sampah. Jadi sampah di sini menumpuk atau gimana, Bu? Iya sih, Menumpuk ya. iya. Kira-kira masalah sampah ini udah Ibu rasakan tuh dari lama atau baru-baru sekarang? Iya, soalnya kan baru ke sini gitu ya. Ya, mungkin dari lama gitu ya. Ya, kelihatan dari sekarang-sekarang juga terus-terusan menumpuk gitu. Sejauh ini, kira-kira yang Ibu tahu pengangkutan sampah di sini tuh berapa kali sekali, Bu? Setahu saya mah, kadang ada 2 kali sekali, kadang dalam seminggu itu, kalau dilihat tergantung sampahnya ya, kadang seminggu sekali gitu. Berarti pengangkutan sampah di sini itu tergantung penumpukan sampahnya ya, Bu? Iya iya iya. Untuk sampah yang numpuk ini kira-kira jenis sampah apa yang paling banyak ditemuin? Ya kayak plastik-plastik itu bekas kayak makanan kayak gitulah, minuman-minuman kayak gitu. Berarti paling banyak sampah plastik ya, Bu, yang Iya sering ditemukan? iya. Petugas di sini suka ada acara edukasi ke masyarakat nggak, Bu, terkait pengelolaan sampah? Oh kalau itu kurang tahu ya? Oh, kurang tahu ya, Bu. Iya Berarti Ibu belum pernah mengikuti kegiatan iya pengelolaan sampah di sini gitu ya, iya Bu? iya. Kira-kira Ibu ngerasa terganggu nggak dengan adanya penumpukan sampah ini? Iya, merasa terganggu. Menurut Ibu pribadi, ada nggak cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah lingkungan ini? Ya harus kayak gimana ya, pokoknya itu, sampah harusnya sih setiap hari gitu dibuangnya gitu, jangan sampai nunggu numpuk gitu. Soalnya kan itu mencemarkan tempat gitu. Halo, sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu? Saya Pak Entai sebagai pengangkut sampah di lingkungan kos-kosan wilayah sini. Kira-kira itu di semua daerah Cikawanya atau dari berbagai di RT mana aja atau misalkan di RW mana? Cuman di lingkungan RW 4 Melongkarer sama kos-kosannya aja 2. Nah, aku mau nanya, apa aja masalah lingkungan yang dirasakan selama Emang di sini gitu? Yang dirasakan sama Mang mah penumpukan sampah suka banyak, Neng, tapi yang dirasakan yang paling jengkel itu sampah-sampah yang basah gitu. Yang basah macam nasi, sisa-sisa Sayuran. sayuran, sisa-sisa makanan. Kalau macam plastik gitu mah nggak terlalu jengkel, ringan gitu. Berarti jenis sampah yang paling banyak ditemukan di sini apa aja, Mang? Plastik macam cangkang aqua, bekas-bekas minuman gitu. Apakah di sini ada tempat pengelolaan sampahnya? Tidak ada tempat pengelolaan sampahnya itu jauh. Di sini kan terbatas, tempatnya kecil. Jadi di kelolanya tuh di TPS Ancol. Ada kalau di sana mah. Berarti di sini tuh cuman dikumpulin dulu baru diangkut ke sana ya? Iya, saya mah cuman petugasnya ngangkut doang, dikumpulin di sana. Yang di sana yang setahu saya yang dipisah-pisahin ini organik ini. Bukan gitu. Seberapa rutin sampah di sini tuh diangkut? Seminggu 3 kali, kadang seminggu 2 kali. Gimana banyaknya penumpukan sampah. Berarti tergantung numpuknya sampah ya, baru diangkut ke sana. Iya, Apa aja sih kendala yang dirasakan dalam pengelolaan sampah? ya kalau musim hujan terlalu jit jadi becrek. Kalau musim-musim gini mah Ditambah dapat ini bau gitu ya, Mang, gara-gara basah kan? iya, kalau bau mah kalau bas mah udah pasti bau gitu. Apakah ada edukasi rutin terhadap masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini tuh gimana kepada masyarakat? Kadang masyarakatnya pro dan kontra, ada yang kayak seperti ambil gitu, supaya nggak terlalu numpuk, terlalu itu jadi menghambat ke yang lain. Kadang yang malu-malu kucing ada diam aja gitu, nggak diambil gitu, nggak protes dia, tapi dia hatinya
udah numpuk ya jadi jengkel lah Oh gitu. iya iya iya. Sebelumnya izin perkenalkan Bapak siapa dan sebagai apa di kelurahan. Pak Anton Kasih Ekbang, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong. Bapak selama bekerja di sini kira-kira adakah permasalahan sampah yang paling Bapak rasakan? Banyak. Penumpukan atau misalkan sampah yang nggak bisa diolah atau misalkan jadi bau ke lingkungan atau apa yang Bapak rasakan sendiri? Mungkin bukan penumpukan ya, tapi budaya masyarakat yang buang sampah sembarangan nih. Jadi kita kan punya tim kebersihan setiap RW, juga tim gorong-gorong kebersihan di Kelurahan Cikawao ya. Tetapi masih ada aja warga yang membuang sampah sembarangan gitu. Tapi dari kelurahan sendiri ada nggak Pak sosialisasi atau edukasi ke masyarakat secara langsung untuk pengelolaan sampah organik sama non-organik supaya dikelola lebih gampang sama petugas sampahnya? Selalu ada kan di media sosial juga secara offline, online juga ada. Kira-kira sosialisasi ke masyarakat ini tuh dilakukan berapa kali sekali? Mungkin di media sosial mah nggak terhitung ya, bulannya seminggu sekali lah. Malahan pertemuan di kelurahan juga suka ada. Berarti tergantung acara kumpul masyarakat sekalian dikasih edukasi terkait Ya, pengelolaan sampah ya Pak? ya betul-betul. Sejauh ini permasalahan sampah di sini tuh ada nggak Pak kendalanya dalam pengelolaan sampah? Kenapa bisa menjadi masalah lingkungan? Mungkin di kita itu belum ada lahan ya untuk P3R ya. Untuk pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampah baru ada magotisasi di kita ya, di RW 6 sama RW 2 gitu. Hanya itu saja. Untuk kelurahan ini kira-kira ada nggak titik tertentu yang sampahnya tuh paling numpuk di situ? RW 6. Di RW 6 ya Pak? Ya, betul. Kira-kira ada nggak sampah yang nggak mau diangkut atau susah diolah gitu Pak di masyarakat, di lingkungan sekitar? Nggak ada semuanya sesuai. Berarti semua jenis sampah di sini itu dikelola dengan baik gitu ya? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok permasalahan sampah di Cikawao ingin mempresentasikan terkait masalah sampah di Cikawao. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Auda Zudairasi dengan NPM 23202035. Saya Dini Slamiati Rohman dengan NPM 2320230. Saya Sarah Faza dengan NPM 2320202015. Saya Alfia Amelia dengan NPM 23202001. Saya Nadia Motiania Zahra dengan NPM 2020009. Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di kawasan perkotaan, termasuk di wilayah Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Tingginya kepadatan penduduk, aktivitas perdagangan warga, serta keberadaan mahasiswa yang tinggal di sekitar wilayah tersebut berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah setiap harinya. Namun, peningkatan jumlah sampah tersebut belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang optimal. Pada tahapan engagement, kami melakukan pendekatan awal kepada masyarakat di wilayah Cikawao dengan tujuan membangun hubungan yang baik dan menciptakan rasa saling percaya. Pendekatan dilakukan melalui perkenalan dengan masyarakat, petugas kebersihan, dan lingkungan setempat, dengan menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan, yaitu untuk memahami permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang terjadi di wilayah tersebut. Tujuan dari asesmen yang pertama, mengidentifikasi kondisi, kendala, dan pengelolaan sampah. Yang kedua, mengidentifikasi kesadaran dan perilaku masyarakat terkait sampah. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan peluang perbaikan. Pokok permasalahan yang pertama, tidak adanya pengelolaan sampah berbasis maggot karena keterbatasan lahan. Yang kedua, sampah sering bercampur antara sampah organik dan non-organik, serta sampah rumah tangga dan non-rumah tangga, sehingga menyulitkan petugas. Yang ketiga, mahasiswa dan pendatang cenderung tidak disiplin dalam membuang sampah. Adapun kebutuhan masyarakat, yang pertama fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Yang kedua yaitu sosialisasi tentang lingkungan. Yang ketiga, dukungan dari berbagai pihak yang terkait.
Dan yang keempat, kegiatan lingkungan yang rutin. Selanjutnya ada potensi yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu terdapat 18 petugas sampah yang sudah berpengalaman dan memahami kondisi lapangan. Yang kedua, lingkungan yang dekat dengan sekolah dan kampus menjadi potensi besar untuk melaksanakan program edukasi dan berkolaborasi dengan mahasiswa. Yang ketiga, struktur masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna bisa diaktifkan kembali sebagai penggerak kebersihan lingkungan. Selanjutnya, ada kaitan masalah sosial dan lingkungannya. Yang pertama, sosial lingkungan. Masalah seperti rendahnya kesadaran, kurangnya edukasi tentang sampah, minimnya partisipasi kerja bakti, dan perilaku membuang sampah sembarangan menyebabkan masalah lingkungan seperti sampah menumpuk, pemilahan sampah minim, dan TPS yang tidak tertata. Kemudian, lingkungan sosial. Masalah lingkungan yang buruk juga mempengaruhi sosial, seperti sampah yang menumpuk menyebabkan penyakit seperti diare dan DBD, menimbulkan konflik antar warga, keluhan pedagang, serta ketidaknyamanan dan risiko keamanan di lingkungan. Kemudian, hasil asesmen. Yang pertama, 18 orang petugas bertanggung jawab untuk pengangkutan 3 kali per minggu, yaitu Senin, Rabu, dan Sabtu. Yang kedua, tidak ada tempat pemilahan sampah yang memadai. Belum ada pemisahan organik atau non-organik, dan bank sampah sudah berhenti 10 tahun yang lalu. Kemudian, keamanan lingkungan turut terpengaruh seperti pencurian. Yang terakhir, TPS sering menumpuk dan membeludak, terutama karena mahasiswa atau pendatang. Tujuan intervensi: meningkatkan kepatuhan warga dan mahasiswa dalam membuang sampah pada tempatnya. Menghidupkan kembali bank sampah berbasis RT atau RW untuk mendorong partisipasi warga. Ketiga, memfasilitasi daur ulang barang elektronik atau bahan berharga dari sampah. Kesimpulan, permasalahan sampah di lingkungan Cikawao mencakup tingginya volume sampah, minimnya fasilitas pemilahan, rendahnya kesadaran masyarakat dan mahasiswa, serta dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. TPS sering menumpuk, sampah bercampur dengan barang besar sulit diangkut, dan praktik pengelolaan sampah masih informal. Hal ini memicu konflik sosial, penyakit, dan penyumbatan saluran air. Intervensi yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga, memperbaiki pengelolaan dan fasilitas sampah, mendorong inovasi dan pemanfaatan sampah, serta memperkuat partisipasi komunitas. Rencana aksi meliputi edukasi lingkungan, penguatan fasilitas, pemilahan, pengelolaan sampah, kerja bakti rutin, dan monitoring berkala. Dengan pelaksanaan intervensi ini diharapkan terjadi peningkatan kepedulian warga terhadap sampah, pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, serta terciptanya sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Cikawao. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait permasalahan sampah di Cikawao. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.